Halo semua, perkenalkan nama saya Gracia Pis Manalu dengan NIM 21041126125 dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan tahun ajaran 2021-2022 Universitas Riau dari kelompok 1 dengan asisten pembimbing Kak Putri Alika. Di sini saya akan membahas tentang modul 2 yang berjudul Plankton dan Verifita. Kita akan masuk. Oke, di sini ada pengertian dari plankton. Plankton adalah organisme plankton yang hidupnya mengapung atau melayang di dalam air dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Selanjutnya, di sini ada jenis plankton yang terbagi menjadi dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Kemudian, menurut Dahuri, cara pengambilan sampel air dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama penyaringan atau filtration method dengan plankton net, dan yang kedua pengendapan air atau sedimentation method, dan yang ketiga centrifuge atau perputaran. Lanjut, alat dan bahan yang perlu digunakan dalam praktikum untuk plankton. Yang pertama, ada plankton net di lapangan, yang kedua ember, yang ketiga botol sampel, yang keempat kertas label dan spidol, yang kelima mikroskop binokular, yang keenam objek gelas, yang ketujuh cover glass, yang ke-8 pipet tetes, dan yang ke-9 tisu gulung, dan yang terakhir ada lugol. Selanjutnya, pengambilan sampel yang dilakukan di lapangan dengan prosedur kerja, yaitu yang pertama ada kalibrasi plankton net dengan menyemprotkan aquades ke seluruh permukaan plankton, dan yang kedua mengambil air sampel dengan menggunakan ember dan disaring dengan menggunakan plankton net, dan yang ketiga pindahkan sampel air yang telah disaring ke dalam botol sampel, dan yang terakhir awetkan dengan larutan lugol. Next, langkah pengamatan di laboratorium yang akan dilakukan. Yang pertama, sampel plankton dihomogenkan dengan cara mengocok sampel hingga merata. Yang kedua, kalibrasi objek gelas dan cover glass dengan menggunakan aquades dan dilap dengan tisu. Yang ketiga, sampel plankton diambil dengan menggunakan pipet tetes, lalu diteteskan pada objek gelas sebanyak 1 tetes. Dan yang keempat, tutup objek gelas dengan cover glass dengan kemiringan 40 derajat dan diamati di bawah mikroskop. Yang kelima, atur perbesaran lensa mikroskop hingga objek terlihat jelas. Yang keenam, identifikasi jenis organisme dengan mencocokkan gambar pada buku identifikasi. Yang ketujuh, mendokumentasikan dan menghitung jumlah jenis organisme yang akan diperoleh. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menghitung kelimpahan nilai indeks keragaman, indeks dominansi, serta indeks keseragaman dengan rumus berikut. Yang pertama ada rumus kelimpahan plankton menurut Sakta. Di sini dijelaskan bahwa N sama dengan 1 per volume air yang disaring dikali volume air yang tersaring per volume 1 tetes pipet dikali jumlah individu yang ditemukan. Bisa kita lihat pada teksnya. Dan yang kedua, rumus indeks keragaman menurut Shannon Wiener dan Lam Odum, di mana H aksen sigma S I sama dengan 1 PI log 2 PI, di mana H aksen itu indeks keragaman jenis, S banyaknya jenis atau taksa, PI properti individu dari jenis, I terhadap jumlah individu semua jenis, di mana NI juga banyak individu atau jenis, dan N total individu semua jenis, dan log 2 ada 3,321928.
Selanjutnya, rumus indeks dominansi menurut Simpson dalam ODU. Di sini dijelaskan C sama dengan sigma N sigma S per I sama dengan 1 atau N per N2 pangkat 2, di mana dijelaskan C merupakan indeks dominasi jenis dan Ni merupakan jumlah individu pada suatu spesies Li dan N total individu. Lanjut, yang terakhir, rumus indeks keseragaman jenis menurut Pillow dalam Krebs. Dia dijelaskan bahwa E indeks keseragaman dan H aksen nilai keseragaman jenis, H maksimal log 2S. Next, di sini kita akan membahas tentang ferripiton yang selanjutnya. Ferripiton adalah organisme yang menempel pada substrat dan tidak melakukan penetrasi ke dalam substrat tersebut. Nah, untuk pengambilan sampel ferripiton kita menggunakan alat berupa yang pertama sikat, yang kedua botol semprot, yang ketiga botol sampel, yang keempat mikroskop binokular, yang kelima objek gelas, yang terakhir cover gelas. Adapun prosedur pengambilan sampel ferripiton melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, sampel ferripiton diambil dari permukaan substrat seperti batu, kayu, dan tumbuhan yang telah ditetapkan luasannya. Dan yang kedua, hasil pengerikan dimasukkan ke dalam botol sampel yang telah diberikan label dan diberikan pengawet seperti larutan Google. Dan yang ketiga, yang terakhir, sampel dianalisis di laboratorium menggunakan mikroskop seperti pada analisis sampel plankton, yaitu jenis ferripiton yang diperoleh dihitung dengan menggunakan rumus APH, yaitu N kelimpahan ferripiton sama dengan N jumlah ferripiton yang ditemukan dikali AT luas cover gelas dikali VT sama dengan volume sampel ferripiton dibagi AC luas pengamatan atau lapang pandang dikali VS volume sampel yang diamati, dan yang terakhir dikali AS luas substrat yang dikerik. Oke, terima kasih atas partisipasi yang sudah dilakukan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf, dan